wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita alhamdulillah senantiasa diberikan kekuatan istiqamah untuk menjalankan kewajiban kita ibadah salat subuh. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita melanjutkan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Kata Nabi, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu, kata Nabi. Hadis ini barangkali ada yang tentang Al-Quran di hadis-hadis sebelumnya sudah pernah didapatkan, tapi dengan hadis yang berbeda. Kata Nabi dilanjutkan, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaqsuru syarruhu. Karena kata Nabi, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya menjadi sedikit kebaikan. Dan kata Nabi akan banyak kejelekannya. Wa yadhiqu ala ahli. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu menjadi sempit atas penghuninya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Anas. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh, hadis ini luar biasa menganjurkan kita untuk aksiru min tilawatil Quran. Diminta kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di rumah. Jadi membaca Al-Quran salah satu tempat yang dianjurkan oleh Nabi tentu selain di masjid adalah di rumah. Seringkali barangkali kita menyempatkan membaca Al-Quran di masjid, tapi jangan lupa rumah juga jangan sampai kita nggak membaca Al-Quran di rumah. Di hadis yang sahih yang lain, Nabi menjelaskan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan sepi tanpa adanya ibadah. Namanya di kuburan nggak ada ibadah, sepi. Siang sepi, malam sepi. Ramainya kalau ada yang dimakamkan, ramainya kalau ada yang ziarah. Terdengar bacaan doa kalau ada yang ziarah, ada yang dimakamkan, ada bacaan doa. Karena kata Nabi, inna syaitan yang firu minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Ini salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah salah satunya, sesungguhnya setan itu akan lari. Jadi kalau dibacakan surah Al-Baqarah di rumah, setan akan lari tunggang langgang. Kalau dibacakan surah Al-Baqarah, baru satu surat Al-Baqarah aja setan sudah lari. Apalagi kalau kita menyempatkan membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran dengan berbagai cara. Bisa sambil ngajarin anak kita dengerin bacaan Quran. Kalau masih SD ada hafalan surat pendek atau juz 30 atau juz yang lain, sempatkan kita menyimak karena bagian dari membaca Al-Quran. Jangan-jangan kalau sendiri kayaknya berat, kalau sendiri males sambil ngajarin anak kita. Dengan akhirnya kita tanpa
ya terpaksa tanpa sengaja akhirnya kita membaca Quran karena anak kita ada tugas hafalan Quran. Ada tugas anak kita harus disimak bacaan Quran. Sehingga memang membaca Quran juga perlu cara, perlu motivasi. Karena kadang-kadang kalau sendiri itu susah juga baca Quran. Kalau Ramadan luar biasa, ada cara, ada motivasi. Karena ada yang mengkoordinir, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak mengkoordinir. Jadi membaca Quran lebih nyaman, tidak ngantuk, ya. Karena kadang-kadang kalau nggak ada ya cara yang menarik, baik di rumah ataupun di masjid, kadang-kadang kita habis bisa membaca sendiri, kayaknya nggak ada motivasi, ya. Sehingga carilah cara, carilah mungkin motivasi supaya membaca Quran itu bisa dilakukan. Walaupun kalau orang-orang tua dulu, bahkan pernah juga di komplek kita di awal-awal dulu banget ya. Di awal-awal sempat ada ya jamaah yang ngaji itu dari rumah ke rumah. Tujuannya apa? Karena memang anjuran dari Nabi salah satunya rumah itu dibacakan Al-Quran berbagai cara, ya bisa bareng-bareng mau sendiri, tetapi kadang-kadang memang perlu ya motivasi tersendiri supaya pada akhirnya kita membaca Quran. Kalau sendiri beda. Kadang-kadang kalau ada temannya, teman ngobrol ya, teman diskusi ya, kadang-kadang itu menjadikan kita lebih semangat. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi salah satu hikmah membaca Quran, kalau kita bacakan surah Al-Baqarah ya itu setan akan lari. Makanya itu salah satu hikmahnya. Makanya seringkali ya sebagaimana hadis sahih tadi, rumah baru biasanya salah satunya diruqyah atau didoakan dengan membaca surah Al-Baqarah. Apalagi kalau kita sering tuh ya bacakan surah Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah dilanjutkan surah yang lain ya. Kenapa? Karena setan akan lari, tidak akan mampu untuk mendengar surat Al-Baqarah di mana kita membaca surah Al-Baqarah berdasarkan hadis riwayat Muslim. Hadirin dirahmati Allah, hadis selanjutnya kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, inna asgharal buyutil ladzi laisa fihi kitabullah. Sesungguhnya rumah yang paling kecil kata Nabi adalah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Kata Nabi, rumah yang kecil itu salah satunya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Ya, jadi alangkah baiknya memang kita menyempatkan. Tidak harus banyak, ya yang penting rumah kita mengikuti sunnah Nabi, dibacakan Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Imam Muslim menyampaikan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, apabila suatu kaum berkumpul ya di satu rumah atau di suatu majelis ya, salah satunya adalah di rumah Allah, di masjid ataupun di rumah kita, sambil membaca Al-Quran dan saling menyimak atau bertadarus atau mempelajarinya, kata Nabi akan turun sakinah, ketenangan. Makanya rumah yang ada bacaan Al-Quran insya Allah pasti akan tenang, karena memang ini hadisnya sahih. Barangkali kita introspeksi, jangan-jangan rumah kita kurang nyaman, anak kita jangan-jangan juga merasakan ketidaknyamanan, kita juga merasa seperti sempit. Sepertinya kalau di rumah nggak kuat lama, jangan-jangan itu kategori rumah kita yang disampaikan oleh Nabi, rumah kita sempit. Kenapa? Jarang sekali dibacakan Al-Quran ya. Jadi membaca Al-Quran tidak harus menghatamkan, bisa aja kita menyimak, bisa aja kita menerima setoran anak kita, bisa aja kita menghatamkan, bisa aja kita mempelajarinya dan sebagainya. Terlepas dari hadis tersebut ya, digambarkan bahwa membaca Al-Quran di rumah
mempelajarinya, apalagi menghatamkannya, bagian dari sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya akhiri dengan sebuah hadis. Al-mahiru bil Quran masyafaratil kiramil barar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa orang yang mahir, orang yang pandai membaca Quran, orang yang membaca Qurannya sesuai dengan kaidah tajwid, mahir, bacanya betul, akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala masyafaratil kiramil bararah, bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di surga. Kesimpulan hadis pada kesempatan pagi hari ini, Nabi kita mengajukan aksiru min tilawatil Quran. Perbanyak bacalah Al-Quran di rumah. Ya, di hadis yang lain nawiru buyutakum. Ya, ada hadis yang menyampaikan, ya, maka kalau kita di rumah, berilah cahaya rumah itu dengan Al-Quran. Salah satunya adalah membaca Al-Quran akan membuat kita menjadi sakinah, akan membuat kita di rumah menjadi tenang. Karena kata Nabi, yang dibacakan Al-Quran di rumah, rumah akan banyak kebaikannya. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, kata Nabi, wayaksaru syarruh. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran akan menjadi sempit, akan banyak kejelekannya di rumah itu. Oleh karena itu, hadirin dirahmati Allah, mari kita ya sama-sama menyempatkan sedikit banyak isi rumah kita dengan Al-Quran, supaya banyak kebaikannya dan sedikit kejelekannya. Dan jangan sampai rumah kita menjadi sempit, terasa sempit untuk penghuninya. Demikian Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa terus bisa meningkatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.